Silakan duduk saudara, shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 25 ayat yang pertama. Namun sebelum kita belajar firman hari ini, mari kita mengingat sama-sama mega project, yaitu yang mega project hari yang Senin, saudara. Saudara bisa ulangi setelah saya, lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Puji Tuhan saudara. Mari kita baca sama-sama Matius 25 ayat yang pertama. Ya, kita akan belajar dari gadis yang bodoh dan bijaksana. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perhatikan ada kata pergi saudara. Berarti ada gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Saudara sudah tahu cerita ini. Pada akhirnya gadis yang bijaksana bisa menyongsong dan masuk di dalam ruangan bersama mempelai. Namun gadis yang bodoh tersebut tertinggal keluar karena tidak membawa persiapan yang matang. Namun di sini ada kata pergi. Berarti hidup orang Kristen itu tidak bisa diam di tempat. Kata pergi itu bicara dari satu tempat kita berpindah lokasi atau menuju ke tempat yang lain. Ketika ada terjadi badai di tengah-tengah danau, Yesus meneduhkan badai, dia menghardik. Badai itu berhenti. Pada saat itu juga ketakutan daripada para murid saudara itu melonjak-lonjak. Makanya firman Tuhan katakan, mengapa engkau takut saudara? Namun ketika Tuhan bukan cuma meneduhkan badai, namun dia juga menenteramkan hati. Berarti badai itu berhenti. Ketakutan itu berhenti. Namun ada satu yang tidak berhenti. Perahu itu tetap berjalan. Badai itu bisa datang, bisa pergi. Ketakutan bisa datang dan pergi. Namun tetap perahu itu pergi menuju tujuan. Berarti kehidupan orang Kristen itu harus terus berjalan pergi. Katakan amin. Hari ini saudara sabar, jangan cukup dengan kesabaranmu. Sabar harus makin sabar. Sudah sabar harus kian sabar. Sudah kian sabar harus sangat sabar. Katakan amin. Gak ikhlas saudara aminnya. Karena semua gak suka sabar ya. Namun hari ini bicara apa? Standar kita adalah pergi sampai ke tujuan akhir. Selanjutnya, ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan, minyak dalam buli-buli mereka. Poin yang pertama, pergi membawa pelita di dalam buli-buli. Loh, berarti buli-buli bukan bicara single, buli-buli bukan bicara tunggal, namun buli-buli bicara sesuatu yang jamak. Berarti minyak tersebut mereka bawa bukan cuma di satu tempat, namun mereka bawa di beberapa tempat. Beberapa tempat menggambarkan persiapan yang matang saudara. Berarti jadi orang Kristen hari ini bukan bicara saya niat keinginan datang ke gereja saja. Namun saya juga harus mempersiapkan yang terbaik, perhitungan yang matang supaya saya bisa sampai pada tujuan akhir. Amin. Saya kasih contoh sederhana. Saudara suka makan apa? Cuma tanya, bukan mau traktir. Saya kasih satu contoh, nasi goreng. Karena semua orang pasti pernah makan nasi goreng. Baik vegetarian, seafood, atau non halal pun semua pasti pernah makan. Saya ada satu orang namanya Anto. Saya mau tanya dulu. Ada yang namanya Anto di sini? Puji Tuhan tidak ada. Jadi nama ini bebas digunakan tanpa kepahitan. Ya. Terus, suatu hari Anto datang. Besok pagi saya mau masak nasi goreng yang enak. Ya, betul ya? Tibalah besok pagi. Saya tanya, Anto, mana nasi gorengnya? Oh, tunggu kok, saya mau beli beras. Dia beli beras. Baru dia masak di rice cooker. Ini aja udah salah, saudara.
Kenapa? Nasi goreng yang enak itu dinginapkan 1 malam. Benar ya saudara ya? Terus habis itu pas bilang, ayo Anto, kita hari ini, ayo kita masak nasi gorengnya. Tunggu kok, minyaknya habis. Belilah minyak saudara. Sudah 1 jam tunggu. Kembali lagi, ayo masak nasi goreng. Kompor sudah siap, nasi sudah matang, mau dimasak semua. Ya, kok bawang merah habis. Waduh, beli lagi bawang merah. 2 jam kemudian, a few moments later. Saudara kan? Setelah itu datang selesai, sudah mau masak. Wah lupa Pak, LPG-nya gak cukup, beli lagi. Saudara kalau jadi saya, saudara pasti mau ramas nih Anto saudara. Karena dari lapar sampai lupa laparnya. Namun ini menggambarkan kehidupan kita orang Kristen seringkali seperti ini. Kita ingin serupa dengan Kristus. Kita ingin seperti Kristus. Kita ingin terima berkat yang besar. Kita ingin mendapat perkara yang besar. Kita ingin menikmati ketidakmustahilan bersama Tuhan. Namun kita cuma punya keinginan tanpa persiapan yang matang. Tanpa perhitungan yang matang. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bisa menjadi pelayan Raja Nebukadnezar. Mendapat jabatan yang tinggi. Mendapat posisi yang tinggi. Mendapat kuasa yang tinggi. Semua orang cuma melihat dalam posisi yang baik di atas. Namun mereka lupa. Untuk mencapai posisi yang terbaik di atas. Pada saat tersebut ada proses yang panjang. Mereka mungkin cuma melihat, wah, mereka tidak terbakar di tengah-tengah api. Mereka berjalan-jalan, ada 4 orang yang rupanya seperti dewa. Mungkin mereka melihat mujizat yang besar tersebut. Namun mereka lupa. Pertama kali, Raja Nebukadnezar membuat sayembara yang besar. Orang-orang muda yang hebat dipilih. Cakap, berhikmat, punya pengetahuan. Berarti ada standar dunia yang mereka lewati. Sudah lewat, nggak cukup. Saudara, gak cukup. Setelah itu disajikan makanan raja. Ayo makan. Mereka tidak makan makanan raja. Tidak menajiskan diri mereka dengan apa yang di luar. Pada saat tersebut, mereka tidak makan makanan raja. Didapati mereka 10 kali lebih cerdas. Setelah itu ditemukan roh yang luar biasa. Wah, ini proses yang panjang. Ada perhitungan yang matang. Ada persiapan yang luar biasa. Setelah itu apa saudara? Waktu disuruh menyembah Allah Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau menyembah. Mereka bilang saya tidak mau menyembah. Pada saat itu Alkitab mencatat, bukan cuma diikat dengan kuat. Diikat dengan orang-orang yang kuat saudara. Berarti orang-orang yang kuat itu punya kekuatan yang besar. Diikat supaya tidak terlepas. Setelah itu raja bertitah. Panaskan apinya lagi. Oh luar biasa. Waktu mereka panaskan apinya lagi. Ternyata waktu mereka masuk mereka tidak terbakar. Loh kok bisa? Karena mereka menjadi orang-orang teladan, orang-orang yang percaya, bukan sekedar ingin saja, namun punya persiapan yang matang, punya perhitungan yang matang. Hari ini kita datang ke gereja, bukan cuma sekedar datang untuk ibadah terus kita pulang. Apakah waktu engkau datang ke gereja, engkau datang punya persiapan yang matang, membawa hati, buang semua sampah, supaya saya bisa ditegur oleh Tuhan. Dampaknya itu luar biasa. Ketika api mau membakar mereka, mereka tidak terbakar. Saya kasih satu pandangan sederhana. Tisu saya bakar dengan macis. Tisu ini terbakar atau tidak? Pasti terbakar. Kenapa? Titik lebur daripada tisu lebih kecil daripada macis yang membakar. Bisa paham ya saudara ya? Betul ya? Coba kunci. Saya bakar kuncinya. Apakah kunci itu terbakar dengan macis? Tidak bisa. Hanya kunci itu bertambah sedikit panasnya. Benar ya? Kenapa? Karena titik lebur suhunya untuk meleburkan daripada kunci itu lebih besar daripada panasnya api. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Artinya apa? Roh kita, api di dalam kita harus lebih besar daripada api masalah kita. Katakan amin. Artinya apa? Supaya masalah itu tidak
bisa membakar saya, namun saya yang membakar masalah tersebut. Kenapa saya bisa membakar masalah tersebut? Saya yakin dan percaya, semua berkat yang kita terima hari ini, semua dari masalah. Saudara bisa dapat gaji, saudara dapat bisa pendapatan dari bekerja, bukan kan? Waktu saudara bekerja itu selesaikan masalah atau enggak? Selesaikan masalah. Berarti waktu selesaikan masalah, berarti berbicara, kita mengolah berkat yang mantap, berkat yang tidak matang, lewat roh kita yang hidup, memimpin jiwa kita, sehingga berkat yang mentah bisa menjadi berkat yang matang. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Haleluya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Berarti roh dalam kita tuh lebih besar. Amin. Daripada roh yang ada di dunia sana. Waktu masalah itu datang, masalah tidak bisa membakar saya. Namun saya yang membakar masalah itu dari sesuatu yang mentah menjadi berkat yang matang, menjadi alat promosi Tuhan. Namun bagaimana supaya roh saya hidup? Tentunya butuh persiapan yang matang. Butuh perhitungan yang baik. Bukan cuma niat dan keinginan saja. Pergi membawa pelita dan minyak dalam buri-buri. Makanya saudara lihat kalau di perjanjian lama, kaki Dian itu harus tetap menyala di ruang kudus. Ketika mezbah bakaran, walaupun korbannya habis, namun waktu yang ditentukan, bakarannya harus tetap menyala juga. Makanya firman Tuhan juga berkata, jangan padamkan roh. Selanjutnya, Matius 25 ayat yang kelima. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang kedua, kelelahan itu normal. Ambil waktu rest. Artinya apa? Ambil waktu istirahat, saudara. Istirahat di sini bicara apa? Saudara punya pengalaman enggak? Ketika saudara sudah capek nih. Sudah tidur 12 jam. Sudah tidur 24 jam. Dari power nap, habis itu tidur yang benar, sleep, sampai hibernasi mungkin saudara. Yang penting harus bangun. Kalau nggak bangun-bangun bahaya saudara. Namun ketika bangun kok tak merasa capek lagi. Kuncinya bukan di tubuh kita. Kenapa? Karena jiwa kita mungkin capek. Loh, kenapa jiwa kita capek? Kelelahan itu normal. Namun ambil waktu rest. Karena waktu kita beristirahat, kita berusaha mengistirahatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Padahal firman Tuhan berkata apa? Marilah datang kepadaku, engkau yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Sebab serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada aku. Karena sebab aku akan memelihara kamu. Amin. Hari ini berarti bicara apa? Kalau kita mau beristirahat, berarti kita harus bukan cuma jiwa kita istirahatkan, kita senang-senang. Bukan cuma tubuh kita tidurkan saja. Namun roh kita butuh di-charge. Amin. Waktu roh kita di-charge, roh kita memimpin jiwa kita. Makanya Daud bisa berkata, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Hari ini saya mau tanya. Kadang orang bilang seperti ini, Pak saya stres. Tuh kan? Saya mau tanya, saudara punya sumber stres apa? Kadang-kadang saudara doa kan, Tuhan angkat stresku. Benar ya? Saya tanya, saudara punya stres apa sih hari ini? Pekerjaan, betul ya? Apalagi? Pelayanan mungkin. Apalagi? Istri, mungkin kan? Betul kan? Apalagi? Suami. Kalau saudara bilang angkat stres,
Berarti saudara minta Tuhan angkat pekerjaanmu. Saudara minta Tuhan angkat keluargamu. Saudara minta Tuhan angkat semua bagian dari kehidupanmu. Kalau saudara nggak punya apa-apa, buat apa hidup? Ini hari ini kita harus clear. Ketika kelelahan itu normal, bukan kita berkeluh kesah. Namun ambil waktu rest, artinya apa? Biarkan Tuhan yang men-charge roh kita. Sehingga roh kita bisa membangkitkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lemah. Teruna-teruna menjadi pelan. Namun orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Amin. Berlari gak pernah lelah. Berjalan gak pernah lesu. Dia punya kekuatan baru. Oh, kenapa? Karena rohnya di-charge. Waktu rohnya di-charge, dia bisa memerintah jiwanya. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Izinkan saya menjelaskan. Kerajaan surga bukan makanan dan minuman. Kerajaan surga bukan bicara suatu sifat material. Karena sifat material itu cuma berasal dari luar. Tidak bisa mengistirahatkan, men-charge roh kita. Sehingga roh kita bisa bangkit dan memerintah jiwa kita. Namun kerajaan surga bicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita. Berarti waktu Roh Kudus dalam hati kita, roh itu bangkit. Makanya sukacita bicara joy, not a pleasure. Pleasure itu bicara kesenangan, kebahagiaan. Saudara diajak makan orang, saudara dipuji orang, saudara disanjung orang. Itu pleasure, saudara. Itu kesenangan, itu datang dari luar. Ketika itu ada, saudara jiwanya bangkit. Namun ketika orang itu meninggalkan saudara, saudara depresi, sedih, dan stres. Karena itu datang dari luar. Namun sukacita bukan datang dari luar. Joy comes from inside. Joy datang dari dalam. Ketika tidak ada orang yang menolong engkau. Tidak ada orang yang membantu engkau. Tidak ada orang yang menghargai engkau. Namun engkau tetap bisa bersukacita. Tetap bisa bersorak-sorai. Kenapa? Karena sukacita datang dari dalam. Amin. Penghiburan datang dari dalam. Kekuatan datang dari dalam. Selanjutnya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada satu episode di dalam Alkitab. Yaitu dari Adam sampai Nuh. Setelah selesai pada Nuh, terjadilah air bah yang besar. Reformasi dunia diizinkan sama Tuhan. Namun dalam satu episode itu saya yakin ada cerita yang sangat panjang. Cerita yang sulit. Pergumulan yang banyak. Namun saudara melihat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa arti Nuh? Nuh bicara resting place. Nuh bicara tempat peristirahatan. Ketika kita bisa beristirahat dan roh kita di-charge, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Poin yang ketiga. Matius 25 ayat yang ke-6. Yang pertama tadi ya. Pergi. Pelita tak menyala, bawa minyak dalam buri-buri. Yang kedua, kelelahan itu normal. Gak usah distresin dan dibesar-besarin. Ambil waktu rest. Roh di-charge. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Terdengar suara. Terdengar berarti dari telinga, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Perhatikan, ketika mendengar suara mereka menjadi bangun. Yang ketiga, kepekahan rohani membangun rohani. Hari ini jangan cuma saudara peka dengan dunia.
namun gak peka dengan Tuhan. Contohnya apa? Ketika istri mulai diam 1000 bahasa, berarti petaka mendekat di rumah. Betul atau betul? Nah, ketika suami pulang dari kerja, muka seperti pepaya yang jatuh dari rantai 100. Berarti ada emosi yang meluap-meluap. Jangan sekali-sekali minta uang tambahan. Nanti pasti dipotong uang tambahannya. Saudara mungkin bisa peka dengan dunia. Atau saudara yang masih muda bilang sama pacar kamu, oh saya ini gimana peka ya, kamu kok gak peka sama saya. Kita berharap peka itu berarti kita menuntut supaya kita mengerti orang lain untuk menyenangkan orang lain dan membangun jiwanya saja. Namun kepekaan rohani itu berbeda. Kepekaan rohani berbicara bagaimana kepekaan rohani itu membangun rohani kita dan membangun rohani orang lain. Coba ya, Matius 7 ayat yang ketiga. Supaya jangan saudara hari ini saya mau katakan, gak apa-apa gak peka dunia. Yang penting peka terhadap Tuhan, katakan amin. Kau peka terhadap dunia, fashion yang top, saudara ikuti. Makanan yang viral, saudara ikuti. Kau enggak peka sama firman, bertobat. Katakan kiri kananmu, ayo peka sama firman. Oke, kita baca dulu ya, Matius 7 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saya jelaskan. Ada balok di mata kita, kita nggak tahu. Ada selumbar di mata orang, kita bisa lihat jelas. Kita kritik orang lain, kita salahkan orang lain, kita menuntut orang lain. Bicara tentang apa yang kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang berarti untuk menjadi peka rohani, saya butuh namanya senjata iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran oleh firman Kristus. Membangkitkan roh dan iman saya sehingga saya tidak terpancing dengan pikiran saya tidak terpancing dengan omongan orang dan jiwa, namun pikiran Kristus itu memandang. Kalau iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, berarti iman bukan saja bicara, musuh daripada iman adalah bukan bicara doa yang tidak terjawab saja. Musuh dari iman bukan cuma bicara mujizat yang besar saja. Musuh daripada iman bukan bicara supaya kita dapat berkat yang melimpah saja. Namun musuh daripada iman ternyata adalah sesuatu yang kita lihat dengan cara pandang kita. Seringkali hari ini iman kita tidak pernah bangkit karena kita terpaku dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita cuma melihat selumbar di orang lain. Namun iman yang benar adalah timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya dengar firman, Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan kita akan dosa dan kebenaran. Supaya kita sadar. Waktu kita sadar lewat pendengaran firman dan kita melihat, kita tidak melihat lagi selumbar di mata orang, namun kita melepaskan balok di mata kita dan kita bisa membangun rohani orang dengan selumbarnya juga kita angkat. Firman Tuhan berkata, barang siapa berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Amin. Berarti hari ini orang yang berbalik kepada Tuhan adalah orang yang peka rohani, bukan peka dunia. Orang yang peka rohani adalah imannya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketika iman itu timbul dari kepekaan mendengar firman, dia tahu bahwa hidup saya bukan tergantung dengan apa yang saya lihat. Namun hidup saya tergantung dengan firman yang saya dengar. Dan firman itu mempengaruhi saya. Sehingga balok di mata saya bisa lepaskan dan saya bisa membangun rohani orang. Kepekaan rohani bukan bicara membangun jiwa orang lain.
Namun kepekaan rohani membangun manusia roh kita supaya bisa berdiri teguh dan membangun manusia roh orang lain juga. Amin. Selanjutnya yang terakhir. Kalau yang terakhir pasti semua bersuka cita, saudara. Matius 25 ayat yang ke-8. Yang pertama tadi ya, pergi, pelita tetap menyala, bawa minyak dalam buri-buri. Yang kedua, kelelahan itu normal, ambil waktu rest bersama Tuhan. Yang ketiga, kepekaan rohani membangun rohani. Yang keempat, yang terakhir, Matius 25 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Gadis yang bodoh minta minyak kepada gadis yang bijaksana. Oke. Namun apa respon daripada gadis yang bijaksana? Ini yang kita harus pelajari, sangat penting hari-hari ini. Matius 25 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Yang kedua, yang terakhir, saudara bisa lihat pandangan ini. Bukan asal memberi, namun di sini bicara memberilah di tempat kepada orang yang layak. Karena firman ini berbicara apa? Dia punya minyak, namun dia tidak asal memberi minyaknya. Poin yang keempat, jangan berbagi sumber dengan sesuatu, dengan orang, dengan bagian, dengan benda, dengan berhala yang tidak layak. Loh, kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata dengan tegas, jangan engkau memberikan mutiara kepada babi-babi. Ini keras. Artinya jangan berbagi sumber dengan tempat yang salah. Saya melihat ada orang yang diberkati luar biasa. Namun ketika dia mulai membagikan berkatnya itu kepada tempat yang tidak tepat, di dalam dosa, perselingkuhan, judi, kejahatan, tiba-tiba bisa Tuhan ambil semuanya dan hilang. Loh, kok bisa? Kenapa? Saudara ingat cerita perempuan Samaria? Ketemu Yesus di sumur kan? Pertama Yesus bilang, minumlah air yang aku berikan kepadamu. Betul kan? Maka engkau tidak akan haus lagi. Pertama bicara air. Yang kedua setelah itu apa? Yesus katakan, dalam hatimu akan memancar air kehidupan yang tidak akan pernah habis sampai pada kekalan. Berarti dalam hidupnya dia ada well of spring. Dari air Tuhan berikan sumur kehidupan yang memancar air. Oke? Terus abis itu ayat selanjutnya Yohanes 7 itu Yesus katakan, dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Aliran-aliran air kehidupan bicara sungai kehidupan. Bukan bicara waduk. Berarti bicara dari air yang Tuhan berikan, dia tidak haus. Tuhan berikan sumbernya yang tidak pernah kekurangan. Terus habis itu Tuhan berikan dia aliran air kehidupan. Artinya berkat, karunia, sumbernya akan mengalir terus menerus dan tanpa henti. Selama kita mengalirkan dan membagikan ke tempat yang layak. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Ada orang yang menabur banyak, namun tidak pernah berkekurangan. Namun ada orang yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Artinya apa? Kalau hari ini kita membagikan hidup kita, menjadikan sumber yang tepat, di tempat yang tepat, sukacita, damai sejahtera, semuanya tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu. Karena Tuhan akan merefillnya kembali, Tuhan akan mengisinya kembali. Karena itu akan terus berjalan. Hari ini ingat, jangan bagikan sumber, air, sungai kehidupan yang ada padamu kepada orang yang salah, cara hidup yang salah, dan di tempat yang salah. Saya tutup dengan pandangan yang terakhir. Pergi dengan pelita, membawa minyak dalam buri-buri. Mungkin lelah, namun
gak usah dibesar-besarin. Rest. Belajar membangun kepekaan rohani. Jangan berbagi sumber dengan tempat yang salah. Di titik yang terakhir, gadis yang bodoh mau masuk, tidak bisa. Pintu terkunci. Dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Kita semua tidak akan tahu kapan waktunya akan tiba. Kita cuma bisa siap sedia. Bagaimana siap sedia? Siap sedia ini gak gampang. Karena faktor utama pengganggu dalam kehidupan kita, saya katakan adalah hati kita. Hati kita gampang terombang-ambing oleh mood dan tantangan. Makanya di dalam firman tidak pernah berkata, ikuti hatimu. Cuma berkata, jaga hatimu. Betul kan? Dalam firman Tuhan tidak berkata, kita pemilik hati kita. Enggak. Namun firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. With all your heart. Berarti bicara kita memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Dan dengan segenap jiwa kita. Segenap akal budi kita. Segenap kekuatan kita. Hari ini Tuhan tidak pernah ngomong follow your heart. Tuhan cuma ngomong sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut Yesus. Terus poin yang di perintah yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Namun Tuhan gak pernah ngomong, kasihlah sesama manusia dengan sepenuh hatimu. Artinya apa? Kalau kita mengasihi manusia dengan sepenuh hati kita, kita bisa egois terlebih besar ke hati kita juga. Namun Tuhan katakan, berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita bukan pemilik hati. Kita hanya pengelola. Amin. Makanya ada satu lagu itu luar biasa. Lord, I give you my heart. Tuh kan? Tuhan, ku berikan hatiku. I give you my soul. Aku berikan jiwaku. Every breath that I take. Setiap nafas yang aku miliki. Every moment I'm awake. Setiap momen aku terbangun. Lord, have your way in me. Tanpa memberikan hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bisa punya jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, jalan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hati adalah rumah Tuhan. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita diingini Dia dengan cemburu. Roh itu yang memerintah hati kita. Supaya jiwa kita tunduk di bawah roh. Jiwa kita kelelahan, roh kita bisa perintahkan untuk beristirahat. Karena roh kita di-charge oleh firman Allah. Kolose 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir ya. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tetap ditayangkan ayatnya. Damai sejahtera Kristus memerintah. Bukan hati perintah damai sejahtera Kristus. Namun hati diperintah. Bagaimana hati bisa diperintah? Bagaimana saudara bisa mendengar atasan saudara? Bagaimana saudara bisa mendengar gembala saudara? Bagaimana saudara bisa mendengar orang tua saudara? Yang pasti saudara harus memberikan hati hidupmu kepada orang yang mau memerintah hidupmu, baru saudara bisa diperintah. Betul ya? Berarti hati kita tidak akan pernah bisa diperintah oleh Tuhan kalau kita tidak pernah mengasihi Tuhan with all your heart. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan sepenuhnya, hati ini bisa diperintah Tuhan, kita bisa menerima panggilan Tuhan, dan disitulah kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa. Lord, I give you my heart.